Nggak cuma arisan brondong, tapi ada juga arisan bodong. Yo, gua mah mikirnya arisan tuh Tupperware yo. Kenapa lu mikirnya arisan tuh brondong? Karena ada arisan brondong, sekarang arisan bodong. Oh bodong, gitu. jadi tertipu ya? Tertipu. Aduh, jangan sampai kamu kena tipu nih. Jangan. Nah kita langsung mau ngobrol aja sama reporter kita dari Detik Jateng. Ada Mas Robi Bernadi. Selamat pagi Mas Robi. Halo. Selamat pagi semua Detiker semua. Semoga Mas sehat semua ya. Robi, alhamdulillah kita sehat semuanya. Cuman dengar kabar yang satu ini lumayan agak nyesek ya. Aku gak kebayang kalau aku jadi korbannya, bete juga pasti. Iya, apalagi kan arisan tuh seperti menabung ya. Mas ceritain dong, ini tuh jadi bener apa ada arisannya tuh yang nanti dapat PCX-nya motor gitu, tapi ternyata kena tipu dan yang kena tipu tuh adalah 75 orang. Ceritanya gimana sih Mas Robi? Boleh diceritain dulu nggak? Iya, boleh saya ceritakan. Jadi peristiwa ini sebetulnya itu terjadi sekitar tahun 2020 sampai 2021-an ya. Oke. Jadi sebetulnya itu yang kena tipu tidak hanya 75 orang. Tapi hampir ratusan ya. Cuma yang melaporkan 75 orang dalam satu kuasa hukum gitu. Oh. Jadi iming-imingnya begini. Mas Mbak sama Detikers, jadi setiap member itu, setiap anggota itu wajib membayar iuran wajib 7 juta sama 3 juta. 7 juta itu sebagai keanggotaan dan uang 3 juta itu nanti bisa dicicil maksimal, dicicil berarti apa? Diangsur ya, diangsur maksimal 30 bulan. Dengan total itu kan berarti sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta total dengan yang mana setiap peserta ini dijanjikan sebuah motor Honda PCX yang waktu itu seharga 30 jutaan. Ya, siapa yang nggak teriming-iming sih dibujuk rayu kayak gitu, bener kan? Iya, betul. Ibaratnya dari 10 juta jadi dapetnya 30 juta gitu ya. Iya, dan itu pun bisa selain motor PCX juga misalkan kalau saya nggak butuh motor bisa uang cash 30 juta. Oh. Iya, dan itu udah berjalan lama, 15 bulan itu lancar. PCX turun, akhirnya dari mulut ke mulut banyak yang ikut menjadi peserta arisan motor itu. Karena tergiur iming-imingan itu banyak yang ikut dan ini satu orang atas nama satu orang itu peserta bisa sampai misalkan saya sendiri bisa mendaftarkan saya 4 atau 5 dengan atas nama yang sama. Iya. Ikut arisannya tuh namanya banyak gitu kan ya? Nama yang sama tapi pesertanya saya lebih dari 5. Makanya dari 75 orang itu kemarin kita sempat ngobrol sama kuasa hukumnya, total kerugian mencapai 2,2 M. Wow. Astaga, oke. Berarti Mas bisa dibilang ini tuh adalah modus yang sepertinya memang sengaja dilakukan oleh si penyelenggara arisannya, begitu ya, bahwa di awal-awal dibiarkan bahwa ini tuh memang terjadi sampai 15 kali ya, artinya kalau pengundian sebanyak sebulan sekali ya? Iya, 15 kali lancar, 15 kali awal lancar. Dan berikutnya makin banyak pesertanya, barulah si pelakunya gitu akhirnya mulai beraksi. Nah, itu kayak skema Ponzi kayaknya. Betul. Nah, betul sekali itu. Nah, tapi Mas untuk sekarang nih kenapa baru dilaporkan nih? Apakah memang baru kejadiannya tuh baru-baru ini atau sebetulnya baru pada speak up si peserta-peserta arisannya dan apakah mungkin mereka-mereka ini tuh saling nggak kenal gitu si para pesertanya sehingga mungkin baru berdiskusi dan baru tahu ketipu tuh sekarang baru akhirnya melaporkan juga? Nah, laporan itu sebetulnya Februari tahun 2022. Mereka mengadukan ke polisi terus dalam bentuk laporan itu Februari tahun 2022. Cuma dari 75 orang ini kan ada nih, gimana sih caranya biar uang saya kembali? Terus gimana apa yang dijanjikan sesuai janji itu bisa saya dapati. Terus ada juga ya udahlah biarin uangnya, yang penting orangnya masuk bui. Nah, ini kan perlu penyamaan dari keanggotaan masing-masing ya. Makanya dari pihak kepolisian selama beberapa tahun ini dengan mengumpulkan dari 75 orang itu kan dilakukan mediasi.
Oke. Mediasi, beberapa kali mediasi dalam waktu yang cukup lama, namun tetap aja buntu. Akhirnya kemarin memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Oke. Sejauh ini ada berapa banyak nih pelaku yang ditetapkan sebagai tersangkanya? Dari catatan kemarin ada 4 pelaku, yang sebelumnya memang tercatat 2 pelaku, yaitu DM sama MS, yang mana sebagai sebagai pengusahanya, yang memang di mata masyarakat ini kayak semacam Sultan Pekalongan. Terus ya perlu ini aja sih, saya melihat gaya hidup orang kaya, saya percaya aja dong uang saya ke mereka. Betul. Toh nanti pasti dia mampu untuk kembalikan. Nah, itulah cara mereka untuk merayu dari para nasabah ini. Sejauh ini, apakah kemudian uang yang sudah disetorkan ini bisa kembali, atau uang ini sudah dibelanjakan atau dibelikan hal lain oleh para pelaku ini? Nah, sampai saat ini dari penyidik sendiri kan masih melakukan pendalaman aset-aset dari uang itu kemana aja. Tapi intinya dari para nasabah yang kemarin datang ke Mapores Pekalongan, dia itu mempertegas untuk melakukan proses hukum berlanjut, yaitu ke ranah pidana terkait nanti restitusi atau penuntutan haknya itu akhirnya dipikir belakangan. Oke. Memang ada sebagian yang masih meminta, berharap kalau uang 10 juta itu kembali. Udahlah, kembalikan modal saya yang 10 juta aja, nggak usah muluk-muluk 30 juta atau sebuah sepeda motor. Ya. Soalnya uang segitu kan bagi mereka juga cukup banyak. Ya. Apalagi yang pesertanya nggak cuma satu orang, nggak cuma satu peserta, tapi lebih dari 3 atau bahkan 5 orang. 5 peserta maksud saya gitu. Ya 10 juta angka yang besar sebenarnya ya. Iya betul ya. Dan sebetulnya mungkin meskipun tadi ada beberapa yang merasa kayak nggak apa-apa deh uangnya nggak balik, yang penting pelakunya dituntut seadil-adilnya masuk bui, tapi pasti ada juga kan Mas yang tetap mau nuntut uangnya kembali karena ya besar atau kecilnya uang 10 juta kan relatif gitu. Akhirnya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian nih Mas untuk mengusut kasus ini? Apakah nanti mungkin endingnya masih bisa diusahakan untuk si uangnya dikembalikan kepada peserta-peserta yang kena tipu tersebut? Iya, itu misalnya penyitaan aset. Karena tadi kan disampaikan ada di Sultan Pekalongan nih gitu ya. Apakah akan dilakukan sampai sejauh itu oleh pihak kepolisian atau gimana? Untuk saat ini saya sendiri belum bisa bicara banyak soal itu ya, karena ini masih dalam pendalaman dari kepolisian. Mungkin harapan dari para nasabah demikian. Cuma persoalannya kan kemarin melaporkan ke pidana ya, pidana untuk terkait penuntutan haknya dikembalikan, itu mungkin dari pengacaranya punya skenario itu sendiri. Bisa jadi juga pihak kepolisian mengusut di mana sih uangnya dibelanjakan untuk apa sih, aset-asetnya kan bisa menjadi barang bukti tersendiri. Ya. Perlu adanya pengusutan secara tuntas begitu ya, agar kemudian juga bisa ditetapkan apakah uang-uang ini bisa dikembalikan kepada para nasabahnya atau tidak. Karena bagaimanapun uang itu 10 juta itu besar begitu ya, terutama untuk mereka yang memang sudah mencita-citakan uangnya mereka quote-unquote ditabungin ikutan arisan supaya mereka mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi daripada apa yang mereka setorkan. Iya, betul sekali. Mas, dari pihak kepolisian, ada nggak sih himbauan mungkin kepada masyarakat agar kemudian tidak lagi terjebak pada kasus-kasus arisan bodong atau skema ponzi seperti ini, Mas? Nah, gini Aryo Indi sama Detikos. Dengan kasus ini menjadi pembelajaran tersendiri. Kemarin dari Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso, berharap kalau kasus ini kasus yang terakhir ditemuinya, dia berharap untuk warga masyarakat untuk senantiasa lebih hati-hati, apalagi terhadap iming-iming atau tergiur terhadap hadiah dengan uang berkali-kali lipat. Ya. Intinya nyari duit zaman sekarang tuh susah gitu ya, nggak ada yang gratis, nggak ada yang instan. Jadi daripada mikirin untuk ngedapetin uang dengan cara yang mudah, mendingan gimana caranya kita bisa usaha agar kemudian mendapatkan penghasilan yang bertambah banyak. Betul sekali Detikers ya, memang kadang
segala sesuatu yang too good to be true is not true ya. Dari 10 juta bisa dapat 30 juta. Ya mungkin orang-orang yang beruntung ya 15 sesi yang pertama itu memang jadikan pancingan gitu ya. Tapi sebetulnya secara logika ya pasti ada resiko yang sangat besar juga di baliknya. Terima kasih banyak kalau gitu Mas Robi untuk informasinya. Mudah-mudahan segera mendapatkan titik terang terutama untuk Amin. 75 warga Pekalongannya yang pasti masih mencari keadilan ini ya. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa dihukum seberat-beratnya untuk yang menjadi tersangka dan juga mungkin masih bisa dipikirin caranya supaya aset-aset mereka kembali lagi terutama dalam bentuk uang cashnya. Terima kasih Mas Robi, sehat-sehat terus. Selamat bertugas kembali. Area. Sampai jumpa.